Bu Sukina tanya kepada suaminya nih, Pak Tarjo, Pak, itu di depan kok kayak ada ribut-ribut, Pak. Pak, coba Pak, ayo Pak, keluar Pak. Kalau kamu nggak mati, bukan Anton namanya. Pak, Bapak. Ayah Rizal yang mendengar anaknya gemboran, kayak ada kebakaran, langsung dia menanggapi. Pak, tadi Rizal kayak lihat ada bayangan hitam Pak di jendela. Di sebelah mana coba? Itu Pak, di belakang jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Irul. Tentunya di kisah-kisah pengalaman misteri. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Kang Irul kelambine anyar. Kang Irul bajunya baru nih, dulur-dulur. Bagaimana? Keren kan? Nah, oke, biar kalian tidak penasaran, pada kesempatan kali ini Kang Irul akan membawakan cerita apa. Tidak usah lama-lama lagi, seminggu lagi kita masuk ke ceritanya. Tapi kelamaan, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan dua orang pemuda yang sedang berantem di taman ini, dulur-dulur. Biasanya kalau seorang pemuda itu berantem kan tonjok-tonjokan ya, dulur-dulur. Ini agak unik. Mereka berantemnya itu cakar-cakaran, seperti kucing telon sama kucing kucing sawah. Cakar-cakaran. Sebut saja di sini dua pemuda itu namanya Anton dan Jepri. Si Anton yang mempunyai kuku panjang-panjang dengan banyak ada tanahnya ini menang banyak. Lah si Jepri yang sedikit agak bersihan ya kalah. Si Anton menyakar mukanya si Jepri sampai blarok ini. Blarok semua ke sini. Lah si Jepri yang kukunya bersih ya nggak bisa blarok, cuma ngedet tok. Setelah mereka berantem cakar-cakaran, jambak-jambakan sampai itu si Anton itu di sini ternyata masih wudunan ini, dulur-dulur. Nah itu kecakar sama kukunya si Jepri sampai pecah wudunnya. Itu gimana? Berantem tapi ada hikmahnya ya, dulur-dulur. Masya Allah, gelot kok tapi kok lucu, dulur-dulur. Lanjut ya. Setelah mereka ramai berkelahi, ada seorang cewek ini yang tiba-tiba memisah, melerai perkelahian mereka. Setelah si cewek ini sudah melerai perkelahian mereka, akhirnya dari salah satu itu pergi. Lah di sini ternyata dua pemuda itu tadi berkelahi, mereka itu sedang memperebutkan wanita ini. Wanita ini sebut saja namanya Isnaini. Mendengar namanya saja Kang Irul sudah membayangkan ini gambar sing jenenge Isnaini. Yang namanya Isnaini itu orangnya Masya Allah gempiling coromono jajanan seperti jajanan itu kayak olos, pengen ngemplok. Setelah pemuda itu pergi, si Isnaini akhirnya diajak pulang sama si Anton ini. Mereka pulang naik motor. Setelah Isnaini naik motor, jalan, di starter dulu sama si Anton. Starternya dilalah, itu mogok, dulur-dulur, nggak mau nyala, akinya soak, belum dibawa ke bengkel. Akhirnya terpaksa si Anton dogleng. Didogleng lah itu beberapa kali. Cekiyar-kiyar ora gelem. Cekiyar-kiyar ora gelem maneh. Cekiyar-kiyar gelem, akhirnya jalan. Setelah mereka jalan, di sini mereka masih saja berantem. Si Anton sama si Isnaini. Mereka cekcok nih di perjalanan. Si Isnaini bertanya kepada si Anton,
kamu tadi itu kenapa sih? Kenapa harus berantem? Si Anton yang mendengar perkataan dari Isnaini, dia menjawab, aku tuh berkelahi sama si Jepri itu memperebutkan kamu. Kamu tahu nggak sih? Si Isnaini yang mendengar perkataan dari si Anton, dia juga kembali menimpali. Ngapain harus berkelahi? Tidak perlu. Seperti anak kecil aja kamu. Akhirnya Anton yang dibentak oleh Isnaini, seketika si Anton memberhentikan motornya. Setelah mereka berhenti, mereka melanjutkan pertengkaran di tengah jalan. Bertengkarlah mereka lagi di tengah jalan. Saling ejek, saling serang. Setelah mereka saling serang, saling ejek, seperti antara negeri Teletubbies dan negeri SpongeBob itu saling serang, tiba-tiba ada seorang naik mobil melintas ini dulur-dulur. Naik mobil melintas dengan pelan. Lah, pemuda ini di dalam mobil, dia itu seperti sudah melihat dari kejauhan kayak ada seorang pemuda dan cewek sedang berkelahi ini dulur-dulur. Akhirnya pemuda itu memberhentikan mobilnya. Pemuda itu turun. Pemuda di sini itu wajahnya ya sederhana lah, pas. Kalau misal kita dapat nilai itu 7, cukup. Tapi di sini dia naik mobil. Sebut saja pemuda ini namanya si Rizal. Dia keluar nih dari mobil. Dia sok-sokan seperti pahlawan, ingin membela si Isnaini ini dulur-dulur. Mas, jangan kasar sama cewek. Gaya nih, jangan kasar sama cewek. Nang arep wadon yo perkudoro, jejal jak single. Melempem. Gayanya si Rizal seperti pahlawan di depan cewek. Padahal kalau dia diajak duel, ya kayak kerupuk disiram air sunlight. Nah, setelah Rizal itu berbicara seperti itu kepada si Anton yang sedang amarahnya membara seperti mau membakar sate, ya tiba-tiba langsung, apa kamu mas, ikut campur urusan aku saja kamu. Si Rizal digertak seperti itu, nyalinya hampir ciut. Tapi ya gengsi, di depan cewek ya Rizal kembali menaikkan nadanya. Sini kamu kalau berani. Akhirnya mereka mau berkelahi nih, dulur-dulur. Tapi si cewek ini kan melihat tadi sudah di taman sudah memisah dua pemuda ini, akhirnya ini mau melihat berkelahi lagi. Akhirnya dia, sudah. Akhirnya si Anton yang sudah kesal dengan sifat si Isnaini, yang seakan-akan dia tidak memihak kepada si Anton, akhirnya Anton pergi meninggalkan Isnaini dengan motor yang tadi starternya Hosowa. Pergilah tuh si Anton. Lah kene di sini Rizal kembali mengeluarkan jurus-jurus mautnya itu dulur. Rizal kembali mengkloter, kembali merayu. Tanyalah si Rizal kepada Isnaini, pulangnya mana mbak? Dengan nadanya seperti melankolis. Si Isnaini pertamanya agak malu-malu tomcat, malu-malu kucing. Apa sih mas? Cuek. Tapi Rizal terus berusaha untuk membuat Isnaini itu bisa mau diantar pulang. Terus Rizal memberikan hujanan-hujanan maut kepada si Isnaini. Akhirnya Isnaini yang bingung karena dia tidak ada tumpahan untuk pulang. Akhirnya Isnaini berhasil diantar si Rizal pulang ke rumah. Akhirnya Isnaini pun berhasil diantar pulang oleh si Rizal. Tapi sebenarnya ya dulur-dulur, Isnaini itu tidak mau diantar pulang oleh si Rizal. Sebenarnya Isnaini itu muak. Tapi Isnaini tidak ada tumpangan lagi untuk pulang. Makanya dia berkenan diantar pulang sama si Rizal. Dibukakan pintu mobil sama si Rizal. Rizal sambil berkata, monggo Tuan Putri, seperti itu. Gombalannya maut. Si Isnaini mendengar ucapan Rizal seperti itu, akhirnya dalam hati itu kepingin mutakere. Tapi gimana lagi, dia ditahan. Akhirnya masuklah itu Isnaini ke dalam mobil.
jalan. Mobilnya jalan, diantar pulang. Di perjalanan, si Rizal kembali mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Pulangnya kemana, di desa sebelah mana. Si Isna ini ditanya sama si Rizal itu diem, tapi si Rizal itu terus bertanya kepada Isna ini. Ditanya kok diem saja sih, Cahayu, jurusnya metu maneh. Si Isna ini cuma melirik saja ini dulur-dulur, seperti lirikan tajam, seperti itu. Akhirnya si Rizal yang terus bertanya kepada Isna ini, si Isna ini bertanya, aku balik pulangnya, oh deket ya, lumayan. Si Isna ini itu jawabannya ketus ini dulur-dulur, seakan berat untuk memberikan jawaban kepada si Rizal. Setelah mereka cukup ngobrol, si Rizal tidak mau meninggalkan kesempatan ini. Dia ingin meminta 12 angkanya Isna ini dulur-dulur. Yang paling penting itu 12 angka. Akhirnya si Rizal menyodorkan handphonenya itu kepada Isna ini. Boleh minta nomor teleponnya enggak? Si Isna ini itu sebenarnya dia tidak mau, tapi dia merasa tidak enak karena sudah diberi tumpangan untuk pulang ke rumah. Akhirnya Isna ini dengan terpaksa memberikan nomor teleponnya kepada si Rizal. Diambil itu handphonenya si Rizal, dimasukkanlah nomor Isna ini itu yang ada 12 angka. Setelah selesai, si Isna ini itu tidak mau memberikan namanya. Si Rizal langsung, ini mas. Rizal langsung bertanya, loh kok nggak ada namanya? Namanya siapa? Rizal kan belum berkenalan nih dulur-dulur ternyata. Nama saya Isna ini mas. Nah, Rizal mendengar nama Isna ini itu seperti kegabiur banyu, adem. Nah, di kontak HP-nya itu dikasih berarti ada kayak embel-embelnya nih dulur-dulur. Dikasih nama Isna ini ku sayang. Si Rizal ini ya, buaya air tawar. Setelah mereka selesai ngobrol, tibalah di rumah Isna ini. Isna ini keluar dari mobil, dia juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu pun dia dengan terpaksa, tapi dia mengucapkan terima kasihlah karena sudah diberi tumpangan, walaupun itu sangat terpaksa. Akhirnya si Rizal pulang ke rumah. Selang beberapa hari, si Rizal nih yang sudah mendapatkan nomor teleponnya Isna ini, dia akhirnya mencoba nih untuk mengirim pesan kepada Isna ini. Kirim pesan, biasa lah, andalane wong lanang, biasa jurusnya kaum pria itu pertama ya dek ikut pramuka. Nah, akhirnya dikirim itu SMS ke nomornya Isna ini. Dikirim. Rizal yang selalu memantau handphonenya ini, lama kok nggak dibalas-balas. Dikirim pesan lagi, di SMS lagi sama si Rizal. Dek, kok nggak balas? Masih sama ini dulur-dulur, si Isna ini nggak mau membalas pesan dari si Rizal. Akhirnya satu kali lagi si Rizal kirim pesan. Dek, setelah 3 kali si Rizal kirim pesan kepada Isna ini, dia lantas bergumam, awas kowe, titeni bae nek ora kena karo aku. Awas kamu, saya peringatkan kalau kamu tidak sampai kena, maka jangan sebut saya Pak Den, Rizal. Nah, seperti itu dulur-dulur. Selang 1 minggu, si Rizal nih, Rizal Pak Apel lagi dulur-dulur, Pak Apel, bocah. Dia yang baru selesai mandi, masuk ke kamar nih, memilih-milih baju. Baju mana ya? Yang keren. Pertama Apel. Akhirnya dipilihlah
baju yang ada kerahnya ini dulur-dulur, tapi kaos ya. Dia mengambil celana jeans dan memakai arloji ya, biar tampan, seperti vokalis lah, biar tampan. Akhirnya Rizal sudah stil nih, sudah cool, wangi, tidak lupa memakai parfum tentunya, biar nggak seperti bau meri anaknya bebek, prot mubeng ngasih tank parfum. Berangkatlah si Rizal naik mobilnya ke rumah Isnaini. Setelah sampai di rumah Isnaini, tiba-tiba di sana itu sudah ada Anton yang sedang bertamu di rumah Isnaini, dulur-dulur. Si Anton yang langsung seketika marah melihat Rizal datang ke rumahnya, mereka langsung akan berkelahi kembali. Mereka langsung seperti biasa. Di awal ketemu mereka, cakar-cakaran mana? Mbuh kepriki, kok bisa senengnya cakar-cakaran? Kenapa mereka sukanya cakar-cakaran? Isnaini yang masih di belakang ini, Isnaini itu nggak tahu kalau ada si Rizal datang. Isnaini yang sedang membuatkan air minum untuk si Anton melihat mereka berkelahi. Air minum itu akhirnya dengan jengkelnya dilemparlah itu ke mereka berdua. Basah kuyup. Setelah mereka basah kuyup, Isnaini kembali marah. Lagi-lagi berkelahi, lagi-lagi berantem. Nggak capek apa sih? Orang tua Isnaini yang mendengar keributan, mereka itu keluar. Sebut saja ini, namanya Pak Tarjo dan Ibu Sukinah. Keluar. Pak, Bu Sukinah tanya kepada suaminya nih, Pak Tarjo, Pak, itu di depan kok kayak ada ribut-ribut, Pak. Pak, coba Pak, ayo Pak, keluar Pak. Pak Tarjo yang mendengar ucapan dari istrinya seketika keluar. Padahal Pak Tarjo itu sedang enak-enaknya udut. Akhirnya dengan cepat untuk mereka keluar. Melihat anaknya itu yang sedang melerai perkelahian antara Anton dengan si Rizal, Pak Tarjo langsung, apa-apaan ini? Kamu yang Ton? Kenapa Pak Rizal salah? Kenapa Pak Tarjo membela si Rizal? Karena Pak Tarjo tahu si Rizal ini bisa dikatakan dia anak orang kaya ini dulur-dulur. Makanya yang diserang itu Anton. Anton dimarahi habis-habisan sama Pak Tarjo. Akhirnya Anton pulang. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah si Isnaini. Tapi sebelum Anton keluar dari rumah Isnaini, Anton mengancam kepada si Rizal. Awas kue, awas kamu. Kalau kamu nggak mati, bukan Anton namanya. Anton pergi. Nah di sini setelah Anton pergi, Rizal yang terkena cakaran mautnya si Anton terluka nih sebelah sini. Isnaini yang melihat Rizal terluka, akhirnya dia mengobati. Didudukkan Anton di ruang tamu. Isnaini ambil apa ya itu kayak obat merah lah, diambillah ke belakang. Akhirnya Isnaini dipelpel, bahasa Indonesia apa sih dipelpel, dipupuk itu dipakai kasih kapas sama obat merah ditaruh di sini. Isnaini yang sudah merasa dekat sekali wajah Isnaini dan wajah si Rizal ini, dekat sekali. Di sini mereka mulai tumbuh benih-benih cinta. Benih-benih cinta yang tadinya itu Isnaini sama Rizal itu merasa jijik atau nggak mau sama sekali. Dengan adanya kejadian ini, tumbuhlah benih-benih asmara ini, dulur-dulur. Isnaini dan si Rizal yang sudah tumbuh benih-benih asmara, hingga si Rizal itu terbayang-bayang. Dia seperti kayak laganya itu orang India. Sana berlari ke tepian pantai sama Isnaini, lari sampai akhirnya Rizal itu kesandung, tiba jatuh. Akhirnya dia sadar, ternyata cuma imajinasi saja ini, dulur-dulur. Beberapa hari kemudian si Rizal ini
terlihat asik di kamar nih dulur-dulur. Si Rizal yang geluntung bola balik kayak semongko habis dipanen itu ternyata lagi asik SMS sama Isna ini dulur-dulur. Sedikit boxernya itu melorot rasidik. Astagfirullah, aku dhewe dulur-dulur, sumpah asli bayangke kuwi ora umum ke rembes. Aduh, lanjut lah. Si Rizal yang masih asik SMS-nya dengan Isna ini. Si Isna ini juga membalas dengan mesra. Lah di sini yang membuat si Rizal berhenti SMS-nya dengan Isna ini. Si Rizal merasakan kayak ada hawa itu yang aneh dulur-dulur. Si Rizal kayak merasakan ada sekelebatan apa sosok yang muncul. Tapi mungkin itu perasaan Rizal. Tapi ini benar-benar Rizal itu merasakan jika ada sosok yang keluar yang sedang memantau Rizal dari balik jendela dulur-dulur. Si Rizal seketika langsung berhenti SMS dengan si Isna ini dan dia langsung memanggil orang tuanya dan berteriak, "Pak! Bapak!" Ayah Rizal yang mendengar anaknya gemboran kayak ada kebakaran, langsung dia menanggapi, "Bu, itu anak kita kenapa, Bu? Kok berteriak, Bu?" "Ibu juga nggak tahu, Pak. Coba, Pak, ditengok Pak si Rizal, Pak. Barangkali ada apa-apa." Akhirnya ditengok itu sama orang tuanya si Rizal. "Kamu kenapa, Zal?" "Pak, tadi Rizal kayak lihat ada bayangan hitam, Pak, di jendela." "Kamu itu jangan ngada-ngada, Zal. Di rumah kita itu tidak ada apa-apa." "Serius, Pak, tadi Rizal lihat, Pak." "Di sebelah mana coba?" "Itu, Pak, di belakang jendela. Bentuknya juga sangat menyeramkan, Pak. Hitam, ada taringnya, Pak. Taringnya itu 2, Pak. Tapi potol separuh." Enggak. Benar. Taringnya itu ada 2 ini dulur-dulur. Akhirnya si ayah Rizal itu masa ya ada demit hantunya potol separuh, ya nggak mungkin ya dulur-dulur. Itu beneran ada taringnya 2 ini, serius ya. Kang Eru serius ya. Akhirnya ayahnya si Rizal itu, "Udah, kamu tidak usah yang aneh-aneh. Udah, kamu tidur. Udah, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Nanti bapak temenin kamu di depan pintu." Akhirnya Rizal yang cukup lega dengan perkataan si bapak, Rizal akhirnya tidur. Keesokan harinya dulur-dulur, si Rizal ternyata semalam itu SMS-an dengan Isna ini kepengen ngajak ngedate. Kalau dibawa ke sekarang itu kencan. Nah, Rizal akhirnya sudah siap-siap nih, seperti biasa memakai mobil andalannya yang warna merah jambu. Jalan si Rizal keluar dari rumah. Setelah di perjalanan, si Rizal itu kayak ada yang janggal. Dia merasa di jok belakang mobilnya itu kayak ada yang sedang duduk, kayak ada sosok yang sedang memantau Rizal dari belakang ini dulur-dulur. Tapi di saat Rizal menengok ke belakang itu tidak ada. Ternyata sosok yang tadi duduk di jok mobil belakangnya si Rizal itu adalah penampakan dari setan semalam yang Rizal lihat dulur-dulur. Setelah Rizal nengok ke belakang sudah tidak ada, akhirnya dia melanjutkan perjalanan sambil siul-siul, sambil singsot-singsot. Tapi di saat sudah beberapa meter, Rizal kembali dikagetkan nih dulur-dulur. Dia tiba-tiba menengok ke kanan. Di sebelah kanan itu sosok yang tadi duduk di belakang itu muncul lagi. Sampai Rizal hilang kestabilan hingga akan menyerok bakul bakso. Menyerok itu berarti menabrak ini dulur-dulur. Seketika Rizal langsung banting setir. Bapak-bapak ini yang jualan bakso kan kaget. Akhirnya terguling itu gerobaknya. Si Rizal yang merasa itu perbuatannya si Rizal, akhirnya dia membentrikan
memberhentikan mobil dan turun. Rizal langsung nyamperin tuh si bapak. Pak, saya minta maaf ya pak. Pak, saya salah pak tadi pak, saya nggak sengaja pak. Si bapak-bapak ini yang baru berangkat jualan, akhirnya belum dapat satu pembeli. Dagangannya itu tumpah dulur-dulur. Si Rizal, alhamdulillah dia orang kaya. Akhirnya, Pak, yaudah pak, saya ganti rugi aja ya pak. Dikeluarkanlah itu uang dari saku sampingnya si Rizal. Saku belakang, samping ya berarti sini ya dulur-dulur. Saku belakang. Diambillah uang itu beberapa lembar, dikasihkan ke bapak itu yang jualan bakso. Rizal terus meminta maaf. Saya minta maaf ya pak. Ini pak, saya ganti pak, cukup nggak pak? Si bapak penjual bakso itu yang menerima uang dari Rizal dengan jumlah yang mungkin rata-rata di atas penjualan bapak ini. Akhirnya bapak ini, iya mas, nggak apa-apa mas, ini cukup mas, terima kasih mas. Rizal yang langsung sudah merasa ditunggu sama si pujaan hati, langsung dia berlari dengan cepat sampai lupa itu masuknya yang pintu kiri. Mau masuk sambil ndelengер itu ya dulur-dulur, sambil memperhatikan bapak-bapak yang jualan bakso ini. Sepengertiannya Rizal, setirnya di sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan sebelah kanan. Itu langsung masuk aja, mau nyupir, ternyata salah, sebelah kanan dulur-dulur. Setelah saya duduk, jalan dia. Sampailah Rizal di rumah Isna ini. Langsung kasih klakson, bim bim, sayang, bim bim, sayang. Nah, semangit Rizal. Nah ini keluar nih dulur-dulur. Langsung Rizal juga turun, berpamitan kepada orang tuanya Isna ini. Pak, minta izin, saya mau ngajak Isna ini nonton pak. Oh iya nak Rizal, pulangnya jangan malam-malam ya nak. Nggih pak, iya pak. Berangkat mereka, pergi nonton film India, ya ora, film India ra sing senengane Rizal melayu-melayu waring seringnya berlari-lari ke tepian pantai. Setelah mereka nonton asik, tidak lupa tangannya yo sangkutan karo layangan yo ora. Ini yo kita samping. Tangannya itu ini bercengkraman, ditaruh di samping. Nah, setelah mereka selesai menonton, akhirnya Rizal mengeluarkan jurus mautnya lagi nih dulur-dulur. Dia membisiki Isna ini, Dek, gatel dek. Asu Rizal pancen tobat bandot lempong. Akhirnya si Isna ini yang juga sudah merasa jatuh cinta berat, seberat karung goni disi beras sak ton. Akhirnya Isna ini pun mengangguk ini dulur-dulur. Langsung dengan gerak cepat seperti kilat menyambar, Rizal keluar dari bioskop itu. Dia langsung masuk ke dalam hotel. Setelah masuk ke dalam hotel, Rizal tidak perlu lama-lama lagi. Seperti kucing dikasih pindang gendut. Yo, pangan rasa kesuwen, makan di masak resik-resik sehabis-habisnya. Digenjot itu Isna ini sama si Rizal. Genjot, buat sampai muni mak keretak. Sampai Isna ini sing alon Mas Rizal. Kalem. Aduh kaku mana ki wong loro. Garis sing nganteng bae yo. Sing tentang aja grusa-grusu. Masya Allah, Sal. Kue didiane sampus. Aduh. Keesokan harinya akhirnya Rizal itu datang ke rumah sahabatnya ini. Sahabat encer, bukan sahabat kental. Sebut saja namanya si Dede. Datanglah itu si Rizal ke rumah si Dede. Diketok pintu. Dek. Dede yang mendengar kayak ada orang-orang ketuk pintu, dia langsung nyaut, "Woi, bentar." Keluarlah itu si Dede. "Oh,
Kamu Zal, ada apa? Dek, aku pengen curhat nih. Tapi jangan di rumah kamu ya. Ayo ke warung aja lah. Si Rizal mengajak Dedek pergi ke warung. Dia di dekat rumah si Dedek lah, tidak jauh mungkin dari rumahnya si Dedek. Ya bisa dikatakan 10 kilo, biar 10 kilo juga. 100 meter lah, deket. Sampai di warung, Rizal cerita nih sama si Dedek. Kue mau cerita apa Zal? Kamu mau cerita apa? Si Rizal langsung toto poin nih sama si Dedek. Seperti ini Dek, aku kalau tiap malam kayak ada yang neror Dek. Neror gimana maksud kamu Zal? Aku kalau malam itu seperti kayak ada sosok yang menyeramkan selalu nampak di rumah aku Dek. Maksudnya sosok apa nih? Si Dedek bertanya kepada si Rizal nih, dulu. Penasaran mungkin si Dedek, sosok apa ini? Sosok janda apa gimana? Ya, si Rizal menjawab pertanyaan si Dedek. Sosok itu wujudnya sangat menyeramkan sekali, Dek. Besar dan mempunyai taring 2, tapi tidak botol. Beneran 2, gede. Lah, di saat mereka sedang serius mengobrol, tiba-tiba Anton yang sedang makan kacang godok di plastik cukup besar melihat si Rizal sedang ngobrol sama si di warung. Dengan seketika kacang godok yang ada di tangan si Anton dikeprokkan itu di kepala si Rizal, buat langsung kacang godok sak tekemane keprokan ndas si Rizal. Pok. Rizal langsung meso, pasu. Bangsat. Dedek sing krasa koncone ya langsung, "Apa sih, Al? Ke musuhnya nyudek. Sikat." Mereka berkelahi di sana. Si Anton yang kewalahan dikeroyok sama si Dedek sama si Rizal. Bang. Akhirnya para pengunjung yang ada di warung pun melihat mereka berkelahi, akhirnya memisah. Wes, sudah. Kalian ini senangnya berkelahi, gak ada manfaatnya. Pulang sana kamu, pulang. Dimarahin itu sama Lek Tarmin. Pulang. Akhirnya Lek Tarmin menyuruh Rizal dan Dedek untuk pulang. Pulang, Dek. Diajak itu teman kamu, suruh pulang. Gelek. Si Dedek yang tahu Lek Tarmin itu sesepuh di kampung, dia langsung sendiko dawuh dulur-dulur. Akhirnya mereka pulang. Si Anton juga kena marah ini sama Lek Tarmin. Kamu juga, anak mana kamu? Pulang. Si Anton seketika juga langsung pulang ini dulur-dulur. Digeber sama Lek Tarmin. Setelah Lek Tarmin mengusir Rizal, Dedek, Anton, dusiri kabeh ring omah. Si Dedek dan si Rizal sampailah di rumah si Dedek. Mereka duduk di teras rumah nih dulur-dulur. Si Rizal bertanya kepada si Dedek, "Dek, apa jangan-jangan yang neror aku si Anton ya?" "Maksud kamu neror gimana, Zal?" "Soalnya dulu saya pernah diancam sama si Anton, Dek." "Diancam bagaimana?" "Ya diancam. Ngancamnya gimana? Ya intinya kalau kamu nggak mati, bukan Anton namanya." Seperti itu, Dek. Si Dedek yang mendengar pernyataan si Rizal, dia pun juga mungkin menjawab, "Kayaknya ada benernya juga, Zal. Tambah-tambah pas tadi aku sedang asik ngobrol dengan kamu di warung, si Anton tiba-tiba langsung ngeprok kamu pakai kacang godok." Masuk juga itu, Dek. Setelah Rizal sehabis curhat dari rumah si Dedek, akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah perjalanan, Rizal itu melintasi suatu makam di dekat desanya si Dedek. Di makam itu, Rizal itu tidak serta-merta melihat kanan kiri sambil menikmati perjalanan. Nah, tidak sengaja Rizal itu melihat pujaan hatinya ini dulur-dulur sedang berada di makam. Akhirnya dia memutuskan untuk memberhentikan mobil.
Dipanggillah itu si pujaan hati. Sayang, nah, biasa manggilnya sayang. Akhirnya si Isnaini itu mendengar panggilan dari kekasihnya yang mendekati. Kamu habis ngapain dari makam? Ditanya itu sama si Rizal kepada Isnaini. Dijawab, saya habis dari makam nenek. Kamu mau pulang? Tanya lagi si Rizal. Iya mas, udah aku antar. Hanya diantarlah itu si Isnaini sama si Rizal. Masuklah ke mobil, mereka jalan. Isnaini yang teringat akan genjotan superhero-nya si Rizal ini, dia kelangenan nih dulur-dulur, ketagihan. Akhirnya Isnaini tangannya itu sana mayang dolan, biap-biapan gentayangan ke sebelah bahannya si Rizal. Awalnya dari paha didemes sedikit tangannya Isnaini itu, akhirnya tibalah ini. Tapi Rizal di sini itu tidak merespon dulur-dulur. Isnaini ya juga melihat dari raut wajah si Rizal pun, dia juga seakan tahu kalau kekasihnya ini tidak bergairah seperti pas habis nonton film India. Akhirnya mereka cuma speak center sedikit lah di dalam mobil, sambil Isnaini berkata, sayang kayaknya capek ya. Mendengar ucapan si Isnaini, Rizal hanya berkata sedikit, iya sayang, saya hari ini capek. Maaf ya mas, nggak bisa nurutin apa kemauan kamu. Akhirnya mereka jalan pulang. Setelah sampai di rumah, Isnaini turun, salim dah tetep, salim ya para koyo anak orang bapak, salim dulu tuh si Isnaini sama si Rizal, cium tangan. Akhirnya Rizal pamit, saya pulang dulu lah sayang. Ya kamu hati-hati, pulang si Rizal. Sebulan kemudian, tapi di saat akan menuju ke 1 bulan kemudian ini dulur-dulur, ternyata si Rizal itu dan Isnaini sering melakukan adu mekanik dulur-dulur. Dan yang lebih aneh lagi, di saat mereka habis melakukan hubungan 2 alat yang sangat goib, si Rizal itu sering diteror oleh makhluk yang dulu pernah Rizal jumpai di rumah itu dulur-dulur. Sebenarnya ada apa ini dulur-dulur dengan kejadian yang menimpa Rizal? Selang seminggu ke depan, nah akhirnya si Rizal bertamu ke rumah Isnaini. Dia datang ke rumah Isnaini. Setelah tiba di sana, Rizal kaget melihat keadaan Isnaini yang raut wajahnya itu pucat dulur-dulur. Tapi di sini Rizal berusaha berpikir positif. Mungkin Isnaini sedang tidak enak badan, ataupun sakit, ataupun mencret apa gimana itulah dulur-dulur. Ditanya sama si Rizal, kamu kenapa? Lagi sakit ya? Enggak mas. Kok muka kamu terlihat pucat? Soalnya enggak apa-apa mas. Di saat mereka sedang ngobrol, Isnaini yang dengan raut wajah yang pucat, dia masih dengan lancang nih dulur-dulur. Dia kembali meminta dihajar militer sama si Rizal. Soalnya dia teringat genjotan si Rizal itu ya, seperti apa ya, kayak pompa nuklir itu gimana, bus sangat berkesan pokoknya. Tapi Rizal dia tidak mau, soalnya melihat keadaan Isnaini yang tidak kurang begitu sehat. Akhirnya dia bertanya, kamu mending istirahat saja. Rizal menyuruh Isnaini untuk istirahat. Setelah Isnaini istirahat, dengan Isnaini tadi mengajak Rizal untuk baku hantam nggak mau, dia akhirnya masuk dan Rizal pun pulang ke rumah. Di saat Rizal akan pulang ke rumah, dia kembali merasakan ada hawa yang aneh di jok belakang mobilnya si Rizal. Seperti ada sosok yang sedang melihat Rizal dari belakang.
Tapi lagi-lagi di saat Rizal menengok, sosok itu tidak ada, dulur-dulur. Singkat cerita, akhirnya Rizal pun berangkat bekerja nih, dulur-dulur. Di sana Rizal kembali menghubungi kekasihnya. Ditelepon berkali-kali, nggak ada jawaban. Ditelepon lagi, sampai berpuluh-puluh kali tidak ada jawaban. Akhirnya Rizal teringat dengan keadaan Isnaini yang kemarin terlihat pucat. Dia akhirnya memutuskan untuk datang kembali ke rumah pacarnya ini, dulur-dulur. Dan yang mengherankan lagi, Rizal datang ke rumah Isnaini itu, ternyata di rumah Isnaini itu sudah sangat ramai sekali, dulur-dulur. Di rumah Isnaini itu sudah banyak warga yang berkumpul di terasnya rumah Isnaini. Rizal seketika kaget, ada apa ini? Dia langsung turun dari mobil, berlari. Nah, orang tua Isnaini itu tiba-tiba melihat Rizal seketika langsung marah. Dia langsung menarik baju si Rizal, dipukul wajah si Rizal. Gletak Rizal, glosor tiba, kejungkel, ngantem poda sebet. Diambil lagi, dimaki tuh habis-habisan si Rizal sama orang tuanya si Isnaini. Kamu apakan anak saya? Ngomong, apakan anak saya sama kamu, ha? Orang tua Isnaini yang sudah naik darah, bahkan sudah mabuk terus sampai hampir ke tenggorokan, langsung itu tetangganya yang namanya Om Sudirman langsung melerai. Sudah Kang, sudah Kang, sudah Kang. Kamu jangan terasut setan Kang, sudah Kang. Dirangkul orang itu dari belakang sama Kang Sudirman. Sudah Kang, sudah Kang. Dibantu sama temannya lagi ini, Kang Malik. Sudah Kang, sudah Kang. Si Rizal juga ditarik sama warga. Mas, kamu enggak apa-apa Mas? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Matamu ginyong, jongor kena pot. Yo, enggak begitu Mas Rizal. Ya, ini tadi cukup agak lumayan sakit Pak, tapi enggak apa-apa. Rizal didudukkan sama si warga. Nah, ini ayahnya Isnaini itu masih marah-marah dalam rumah. Pokoknya itu anak muda yang namanya Rizal di luar itu harus mati. Masih gemboran banyak. Orang kesel ngalem weh. Tarjo. Setelah Pak Tarjo ini gembor-gembor ya, si Rizal di tengah keramaian itu tiba-tiba dia mendengar teriakan Isnaini di dalam kamar. Tapi Rizal di sini bisa apa? Dia tidak bisa menolong kekasihnya itu, dulur-dulur. Akhirnya si Rizal memutuskan untuk bertanya kepada warga yang sedang duduk di sampingnya. Pak, sebenarnya ada apa sih Pak? Warga tadi yang namanya Pak Malik ya menjelaskan kepada Mas Rizal. Begini Mas, saya juga nggak tahu Mas, kenapa Mbak Isnaini berteriak-teriak seperti itu Mas. Terlebih dia juga seperti orang gila Mas sekarang. Si Rizal yang mendengar jawaban dari Pak Malik, dia juga kaget. Kenapa pacarnya bisa seperti ini? Setelah Rizal mendapatkan jawaban dari Pak Malik, si Tarjo nih, mungkin tadi di dalam dia sedang mengumpulkan energi kali ya, dulur-dulur. Dia berteriak-teriak lagi, dulur-dulur. Hoi, kamu yang namanya si Rizal, pergi, suruh dia pergi dari rumah saya, pergi kamu. Pak Tarjo yang kembali berteriak-teriak kepada si Rizal menyuruh dia untuk meninggalkan rumahnya. Akhirnya si Rizal dia memutuskan untuk pergi dari rumah Isnaini ini, dulur-dulur. 3 bulan kemudian ini, dulur-dulur, si Rizal itu dia merasakan galau segalau-galaunya ini, dulur-dulur. Mau makan ya sendoknya wajahnya Isnaini,
mau mandi ke kamar mandi lihat cipuk gayung ya di cipuk ada gambarnya Isnaini. Pokoknya Rizal di sini itu ngerentas dulur-dulur, sangat apa ya, berarti kalau bisa dilihat itu melaske mesake. Rizal setiap hari itu dia selalu berhenti di depan rumahnya Isnaini sambil memandang rumah Isnaini. Tangannya ini ya dulur-dulur diletakkan di setir mobil sambil menengok melihat rumah Isnaini. Tapi Rizal tidak berani turun untuk masuk ke dalam rumah Isnaini, takutnya lagi ya digempalong mana, si dongongan tempot mana. Rizal itu dino wengi nang ngarep umai Isnaini, melihat rumah Isnaini dari jauh. Setelah Rizal 3 bulan seperti itu terus, akhirnya Pak Malik tiba-tiba melihat Rizal ada di depan rumah Isnaini. Pak Malik nyamperin nih sama Mas Rizal. Nah Rizal seketika yang sedang melihat rumah Isnaini kaget. Pak Malik, ada apa Pak? Lagi ngapain Mas? Lagi melihat rumah Isnaini Pak. Pak Malik akhirnya mengajak si Rizal untuk ke rumahnya. Setelah Pak Malik sudah mengajak Rizal ke rumah, Pak Malik langsung bertanya kepada si Rizal, sebenarnya ada apa nak? Nah, di sini stop dulu nih dulur-dulur ya. Kalau kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, soalnya ini cerita sangat panjang sekali ini dulur-dulur. Bisa dikatakan sepanjang jalan dari rumah dia ke rumah saya, panjang. Jika kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, kasih komentar di bawah ya dulur-dulur. Oke, sekian, akhirnya Kang Irul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.